Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Nurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah pada hari ini berhadir semuanya ya. Oh iya, pesan Ibu, karena kita belajarnya secara online, maka kalian harus tetap semangat ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis, materi isi kandungan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian bagaimana isi kandungan dalam Quran Surah Al-Fatihah itu? Nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Yuk, mari kita simak video ini dan mari kita belajar bersama-sama. Ayo, mari kita ketahui bersama-sama bagaimanakah isi kandungan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Dinamakan Al-Fatihah yakni secara bahasa artinya pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surah ini merupakan surah pertama dalam Al-Quran dan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Mengapa begitu? Karena biasanya surah-surah yang ada dalam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, atau bisa disebut juga secara bertahap setiap ayatnya. Selanjutnya, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, yang berarti induknya Al-Quran. Selain itu juga dinamakan dengan As-Sab'ul Matsani, artinya 7 yang berulang-ulang. Mengapa begitu? Karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Nah, jadi surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang dipandang penting dalam sholat. Sholat dianggap tidak sah apabila pembacaannya tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dinyatakan bahwa orang yang sholat dan tidak membaca surah Al-Fatihah maka dianggap belum sholat, atau dengan kata lain sholatnya tidak sah. Selanjutnya, ayo mari kita ketahui bersama-sama unsur-unsur pokok apa sajakah yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah. Nah, jadi
Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama, keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Selanjutnya, yang kedua, ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridho darinya, yang mana hal tersebut sesuai dengan bunyi ayat yang kelima, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan demikian, sholat, ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya, yang ketiga, hukum-hukum. Manusia tentu selalu mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut hidayah, yang terdapat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hidayah inilah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun hukum pelajaran. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, kisah-kisah orang terdahulu. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menentang Islam. Pada ayat ke-7 yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam Quran Surah Al-Fatihah ini ialah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Sedangkan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Perincian dari yang telah disebutkan ini terdapat juga dalam ayat-ayat Al-Quran pada surah-surah yang lainnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka ibu lanjutkan tugas di rumah. Nah, jadi tugasnya jawablah soal esai 1-5 yang terdapat pada buku LKS halaman 9 bagian latihan. Soalnya yang pertama, nama lain surah Al-Fatihah yaitu. Yang kedua, surah Al-Fatihah ayat kedua dinamakan dengan bacaan. Yang ketiga, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah dan hanya kepadanya kita. Yang keempat, sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah maka sholatnya. Yang kelima, orang-orang yang berperilaku soleh disebut dengan.
Kerjakanlah tugas ini, kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar apa sajakah isi kandungan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita lanjutkan dengan membaca doa sesudah belajar. Ayo mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang telah berhadir pada hari ini sampai selesainya pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu sehat badan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.